Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang topik nonlinear pharmacokinetics atau farmakokinetika nonlinear. Sebelumnya, pada video-video yang lalu, kita sudah belajar tentang banyak cara pendosisan, dan jika kita ingat bahwa semua pendosisan yang kita sudah pelajari pada video-video yang lalu mengasumsikan bahwa farmakokinetika obat mengikuti farmakokinetika yang sifatnya linear. Sebenarnya apa perbedaan antara farmakokinetika linear dengan non-linear? Pada tabel ini teman-teman bisa melihat perbedaannya. Pada farmakokinetika yang sifatnya linear, maka perubahan konsentrasi obat proporsional dengan perubahan dosis obat. Artinya apa? Artinya jika kita meningkatkan dosis 2 kali lipat, maka konsentrasi obat juga akan naik 2 kali lipat. Sebaliknya kalau kita menurunkan dosis setengahnya misalnya, maka konsentrasi obat yang dihasilkan juga akan menjadi setengahnya. Kemudian reaksi kinetikanya adalah reaksi kinetika orde pertama. Sebaiknya teman-teman sekalian melihat kembali video tentang bagaimana reaksi orde pertama maupun orde ke-0. Kemudian pada kinetika linear itu berlaku prinsip superposisi dan superimpose. Kemudian nilai parameter farmakokinetik obat, ya, jadi mulai dari nilai Ka, ketetapan kecepatan absorpsi, kemudian Vd volume distribusi, clearance obat, ketetapan kecepatan eliminasi, waktu paruh obat, dan bioavailabilitas itu tetap. Tetapi kemudian pada farmakokinetika yang sifatnya nonlinear akan terjadi peristiwa antara lain misalnya saturasi pada proses ATME, ya. Karena apa? Karena adanya transporter atau karier atau enzim yang memiliki kapasitas yang terbatas. Ya, artinya jumlah enzim dan jumlah obat, ya, itu kemudian jumlah enzim yang atau jumlah karier atau jumlah transporter yang diperlukan untuk berikatan dengan obat itu jumlahnya terbatas, ya, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai saturasi atau penjenuhan. Karena itu kemudian terjadi perubahan konsentrasi obat yang tidak proporsional. Ketika dosis obat dinaikkan katakanlah 5 kali, maka konsentrasi obat itu bisa naik jauh dari 5 kali atau jauh lebih besar atau jauh lebih kecil daripada 5 kali. Artinya apa? Kenaikan atau penurunan atau perubahan konsentrasi obat itu tidak proporsional dibanding dengan perubahan dosis. Kemudian kinetikanya mengikuti kinetika orde ke-0, dan karena terjadi saturasi tadi, maka kemudian nilai parameter farmakokinetika obat berubah. Nilai parameter farmakokinetika obat berubah. Jadi adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, itu akan mengubah parameter farmakokinetika obat. Teman-teman sekalian, di artikel atau di buku Anda bisa melihat bagaimana farmakokinetika nonlinear ini memiliki sinonim, ya, atau nama lain. Nama lainnya adalah saturable pharmacokinetics, ya, karena adanya peristiwa saturasi. Kemudian capacity limited pharmacokinetics. Kenapa? Karena kapasitas enzim atau karier atau transport atau kapasitas tubuh kita untuk menghandle obat ada terbatas, ya, sehingga capacity limited. Kemudian mixed order kinetics, ya, kenapa? Karena Anda nanti akan melihat di slide-slide berikutnya, order reaksinya itu mix, ya, di konsentrasi atau di dosis tertentu itu order reaksinya mix antara order ke-0 dan order ke-1. Kemudian ada yang mengatakan juga Michaelis-Menten pharmacokinetics, karena kita akan menggunakan persamaan Michaelis-Menten, ya, untuk obat-obat tertentu yang memiliki sifat farmakokinetika yang nonlinear. Kemudian nama lainnya juga adalah dose dependent pharmacokinetics, ya, dose dependent pharmacokinetics. Jika farmakokinetika linear itu dose independent, ya. Jadi adanya
perubahan dosis tidak merubah farmakokinetik obat ya, yang linear ya. Yang linear itu dosis berapapun parameter farmakokinetiknya tetap. Karena apa? Karena kejadian atmennya tetap. Tetapi pada farmakokinetika nonlinear adanya perubahan dosis obat akan merubah atme obat sehingga parameter farmakokinetika obat juga berubah sehingga disebut sebagai dose dependent pharmacokinetics. Anda bisa melihat di gambar ini bagaimana perbedaan farmakokinetika linear dan nonlinear. Pada gambar yang kiri, sumbu X-nya adalah dosis, sumbu Y-nya adalah konsentrasi steady state atau AUC. Anda bisa melihat di gambar kiri garis yang tidak putus-putus, yang solid ya, yang linear, ya proporsional peningkatan dosis diikuti dengan peningkatan konsentrasi steady state atau AUC yang proporsional. Tetapi pada yang non-linear, yang garisnya putus-putus, Anda melihat di fase awal, ya nanti Anda melihat kenapa ini disebut sebagai mixed order, karena di fase awal ketika dosisnya rendah, terjadi kinetika order ke-1 ya, atau masih linear. Tetapi pada dosis yang semakin besar, maka kemudian terjadi capacity limited tadi ya, atau terjadi saturasi, sehingga peningkatan dosis tidak diikuti dengan peningkatan konsentrasi steady state atau AUC yang proporsional ya. Jadi peningkatan sedikit dosis pada satu titik itu mengakibatkan peningkatan yang luar biasa atau yang besar ya pada konsentrasi obat atau AUC. Kemudian Anda kalau lihat di gambar yang kanan, tabel atau grafik yang kanan adalah sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah konsentrasi, sumbu Y-nya konsentrasi obat, dan skalanya adalah skala logaritmik. Anda bisa melihat ini obatnya phenytoin, keterangannya ya, yang memiliki volume distribusi 50 liter dengan Vmax dan Km. Nah, ini Vmax dan Km adalah parameter pada farmakokinetika nonlinear ya, Vmax dan Km. Jadi nanti di slide berikutnya kita akan jelaskan. Jadi ada parameter baru yang namanya Vmax dan Km. Ini Michaelis-Menten, persamaan Michaelis-Menten ya, adanya Vmax dan Km. Anda bisa melihat kalau obat diberikan dosis dengan 3 dosis, 500 mg, 100 mg, dan 10 mg. Anda lihat yang 500 mg itu pada fase-fase awal ketika obat 20 jam ya, katakanlah sampai 30 jam, Anda lihat sampai 30 jam setelah obat diberikan, maka obat yang 500 mg itu Anda lihat grafiknya ya tidak sejajar ya dengan yang 10 dan 100 mg. Tetapi setelah 40 jam Anda melihat maka konsentrasi obatnya itu menjadi sejajar dengan yang 10, 100 ya, dengan yang dosis 10 dan 100. Ini menjelaskan bahwa pada pemberian 500 mg ya, ketika konsentrasinya masih tinggi, maka konsentrasi yang masih tinggi tadi di awal setelah pemberian obat itu dia mengikuti order ke 0. Kemudian setelah obat tersebut setelah jangka waktu tertentu, obat tersebut sama seperti obat yang 10 mg dan 100 mg, yaitu mengikuti order ke 1. Jadi awalnya order ke 0 kemudian menjadi order ke 1. Ya. Kemudian perbedaan yang lain Anda bisa lihat di slide ini ya, gambar kiri dan gambar kanan. Yang membedakan adalah sumbu Y-nya. Pada gambar yang kiri, sumbu Y-nya skalanya skala normal ya. Jadi Anda lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang gambar kanan, sumbu Y-nya ya, konsentrasi obat dalam darah itu logaritmik ya, 0,1 kemudian 0,2. Anda lihat titik-titiknya itu logaritmik. Jadi kalau Anda ingat di video sebelumnya atau kuliah sebelumnya, ini menggunakan kertas semilog ya, jadi skalanya logaritmik. Pada gambar yang kiri Anda bisa melihat ketika di atas itu yang gambarnya ya, zero order section, ketika kita menggunakan sumbu yang non logaritmik ya, yang normal skalanya,
maka akan menghasilkan garis yang linear. Tetapi pada yang first order yang linear, maka gambarnya Anda lihat tidak linear ya, membentuk semacam kurva gitu, melengkung gitu ya. Sebaliknya, yang gambar kanan, yang zero order itu justru yang melengkung, tetapi yang linear itu yang lurus. Ya, Anda kalau ingat, silakan merefer kembali atau membuka kembali kuliah pada bagaimana penjelasan zero order dan first order ya. Zero order dan first order. Teman-teman sekalian, sebenarnya apa yang menyebabkan nonlinearitas dan kemudian apa efek yang ditimbulkan? Sumber non-linearitas obat itu ada beberapa ya, kondisi fisiologis ya, kondisi fisiologis misalnya jumlah enzim obat tertentu ya, jadi ada enzim-enzim tertentu yang kemudian jumlahnya terbatas ya. Karena jumlahnya terbatas, maka kemudian terjadi capacity limited ya, kapasitasnya terbatas dan terjadi saturasi. Kondisi yang lain adalah kondisi patologis ya, ada perubahan kondisi tubuh, misalnya kita mengetahui bahwa pada fase distribusi obat, protein plasma seperti albumin itu sangat penting ya, berikatan dengan obat. Maka ketika kondisi patologis tertentu mengakibatkan albumin dalam tubuh itu menurun, maka konsentrasi obat di dalam darah akan semakin meningkat ya. Dan pada kondisi tersebut, ketika kapasitas tubuh tidak bisa menghandle secara cukup obat yang diberikan, maka kemudian terjadi juga apa yang disebut sebagai nonlinearitas. Kemudian yang berikutnya dosis pemberian yang besar. Ada kalanya obat-obat tertentu itu pada dosis yang normal akan berlaku kinetika orde 1 atau farmakokinetika yang linear. Tapi ketika dosis ditingkatkan atau misalnya pada kasus overdosis, maka obat tersebut akan berperilaku seperti farmakokinetika non-linear atau orde ke 0. Tapi ada obat-obat yang bahkan pada dosis terapi sudah mengalami farmakokinetika non-linear ya. Nah, obat ini sering kita akan sering gunakan di contoh-contoh slide-slide berikutnya, yaitu obat phenytoin. Jadi obat phenytoin adalah obat yang bahkan pada dosis normal obat tersebut mengalami farmakokinetika yang non-linear. Kemudian yang berikutnya adalah adanya interaksi obat ya, Jadi adanya interaksi obat di fase manapun ya, di fase absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Kemudian adanya interaksi tersebut juga bisa menyebabkan nonlinearitas obat yang kemudian berinteraksi. Kondisi-kondisi di atas ya, itu kemudian akan menyebabkan perubahan pada semua fase ya. Ya, bisa satu, bisa lebih dari satu di fase farmakokinetika ya, fase absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Sehingga ketika itu berubah, atmanya berubah, maka seperti yang sudah disampaikan di slide-slide awal bahwa akan mengakibatkan obat mengalami farmakokinetika yang nonlinear. Apa yang disebut sebagai farmakokinetika nonlinear adalah perubahan dosis akan mengakibatkan perubahan konsentrasi obat secara tidak proporsional ya. Jadi perubahan dosis mengakibatkan perubahan konsentrasi obat secara tidak proporsional. Sebagai contoh, ini grafik sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah konsentrasi amoksisilin, antibiotik, ya, yang kemudian konsentrasinya ini dinormalkan terhadap dosis obat 375 mg. Anda melihat sini obat diberikan dengan 4 dosis, yaitu 375 mg, 750 mg, 1500 mg dan 3000 mg. Anda bisa melihat di sini semakin tinggi dosis, nilai AUC obat, Anda melihat sini ya, kurvanya itu justru lebih kecil. Lebih kecil di sini bukan berarti secara absolut lebih kecil, tapi ini karena dibandingkan pembandingnya adalah 305 mg ya. Jadi mestinya ya, katakanlah misalnya yang 750 mg. Ketika farmakokinetika obat sifatnya linear, maka yang 750 mg itu mestinya AUC-nya 2 kali lipat
ya, 2 kali lipat dari yang 375 mg ya. 2 kali lipat 375 mg. Tetapi Anda bisa melihat di sini AUC-nya justru lebih kecil ya. Ya, kalau dinormalisasi ke 375 mg mestinya semua kalau ini ya, misalnya farmakokinetikanya sifatnya linear, mestinya semua kurva ini berimpit. Semua kurva ini berimpit karena Anda lihat sumbu Y-nya itu dinormalkan terhadap 375 mg, jadi dibagi 375 mg. Jadi kalau ini farmakokinetikanya linear, maka ini mestinya berimpit. Tetapi kalau yang obat amoxicillin ini sifatnya farmakokinetikanya tidak linear atau non-linear. Sehingga sini dikatakan bahwa bioavailabilitas obat atau ketersediaan HET obat itu meningkat ya, tapi peningkatnya sangat kecil ya. Peningkatnya sangat kecil sehingga bukan sangat lebih kecil ya. Maaf, bukan sangat tapi lebih kecil ketimbang yang kita prediksi ya. Karena apa? Karena terjadi penjenuhan di fase absorpsi obat ya. Jadi makna secara kliniknya adalah bisa jadi obat diberikan dalam dosis yang besar, tetapi kemudian bioavailabilitas obatnya kemudian tidak sebesar yang kita perkirakan. Misalnya obat diberikan dengan dosis 500 mg. Ketika obat diberikan 2 kali lipatnya, ketika kita asumsikan obatnya sifatnya linear, maka mestinya konsentrasi obat naik menjadi 2 kali lipatnya karena dosisnya 2 kali lipatnya. Tapi obat ini sifatnya tidak linear pada fase absorpsi. Artinya apa? Terjadi penjenuhan atau keterbatasan kapasitas pembawa atau transport. Sehingga ketika dosis obat dinaikkan 2 kali, maka konsentrasi obat tidak naiknya 2 kali lipat. Ya, naiknya misalnya Anda bisa lihat di paper ini ya. Naiknya misalnya hanya 1,5 kali lipat, ya 1,5 kali lipat misalnya. Artinya apa? Walaupun dosisnya kita naikkan 2 kali, tapi konsentrasi obatnya tidak naik 2 kali. Kemudian di gambar ini adalah contoh farmakokinetikal obat yang sifatnya non-linear di fase metabolisme. Di fase metabolisme Anda lihat di sumbu X adalah dosis 100, 200, 300, 400 dan seterusnya. Kemudian sumbu Y-nya adalah konsentrasi obat. Obatnya adalah phenytoin ya. Anda lihat di sini di gambarnya ada nilai Vm dan Km ya. Sekali lagi ini adalah dua parameter farmakokinetika non-linear ya. Ada Vm dan Km ya. Vm-nya 400 mg per hari, kemudian Km-nya adalah 4 mg per liter. Maka Anda bisa lihat sebagai contoh, jika dosis phenytoin dinaikkan 100%, Anda lihat misalnya dosis awalnya 200 mg, Anda lihat 200 mg, maka 200 mg ini di sumbu Y-nya adalah sekitar 4 mg per liter ya konsentrasi. Jadi ketika dosisnya 200 mg, Anda lihat kurvanya ya, ketika dosisnya 200 mg, maka konsentrasi obatnya sekitar 4 mg. Tetapi ketika dosisnya dinaikkan 2 kali lipatnya menjadi 400 mg, kalau dia sifatnya linear, maka mestinya obatnya menjadi 8 mg per liter atau 2 kali lipatnya. Tetapi obat ini ya phenytoin ini sifatnya non-linear, sehingga ketika dosisnya dinaikkan hanya 2 kali lipatnya, konsentrasi obatnya bisa sangat tinggi, bisa mencapai ya 4 mg misalnya menjadi 80 mg. Jadi naik 20 kali lipat misalnya ya. Ya, atau 10 kali lipat. Ini tergantung kondisi pasien. Jadi pasien bisa memiliki nilai Vm dan Km yang berbeda-beda. Ya, jadi Anda melihat kenaikan dosis yang sedikit akan mengakibatkan kenaikan konsentrasi obat yang sangat besar, sehingga kita harus hati-hati. Ya, pada obat-obat yang berlaku farmakokinetika non-linear kita harus hati-hati karena perubahan dosis yang kecil akan mengakibatkan perubahan konsentrasi obat yang sangat besar, ya. Sehingga bisa jadi ya perubahan dosis yang kecil tadi mengakibatkan konsentrasi obat menjadi di luar jendela terapi. Ini yang harus kita pahami bahwa kenapa farmakokinetika non-linear ini penting kita pelajari karena ada beberapa obat yang berperilaku seperti ini. Ya, sehingga perubahan dosis obat yang kecil itu mengakibatkan perubahan konsentrasi obat yang sangat besar. Baik, ini daftar beberapa obat contoh ya yang memiliki farmakokinetika non-linear.
Ya, kita bagi menjadi fase-fase farmakokinetika. Yang pertama absorpsi, mekanismenya bisa saturasi transport seperti tadi amoxicillin, gabapentin, L-dopa, riboflavin, dan ceftriaxone, sehingga akibatnya adalah bioavailabilitas obat justru akan peningkatannya tidak lebih rendah, ya, tidak proporsional, ya, tetap meningkat tapi tidak meningkat seperti yang linear. Misalnya naiknya 2 kali, ini naiknya kurang dari 2 kali, ya. Kemudian metabolisme usus, ya, mekanisme metabolisme usus, ya. Kemudian yang berikutnya adalah solubilitas rendah pada dosis besar, ya. Pada dosis kecil misalnya grisofulvin itu absorpsinya mengikuti farmakokinetika linear. Pada dosis yang lebih besar maka berubah, ya, karena solubilitas atau kelarutannya menurun, ya. Kemudian pada fase distribusi, ya, ikatan protein plasma, ya, pada misalnya albumin atau alpha glikoprotein, ya, obatnya asam salisilat, phenytoin, ceftriaxone, dan warfarin. Kemudian pada fase metabolisme terjadinya saturasi enzim, ya, enzimnya jumlahnya terbatas, ya, misalnya isoenzim sitokrom P2D6, ya, CYP2D6, ya, 2D6. Enzim ini secara normal atau secara fisiologis jumlahnya sedikit, ya, jumlahnya sedikit. Ketika ada obat-obat yang berperilaku sebagai substrat, ya, dan obat itu banyak atau misalnya lebih dari satu, maka terjadi saturasi enzim. Kemudian yang berikutnya adalah inhibisi enzim. Ya, ketika enzimnya dihambat, maka jumlah enzimnya, produksi jumlah enzim berkurang sehingga terjadi saturasi atau capacity limited. Kemudian pada proses ekskresi obat, sekresi tubular, ya, artinya apa? Sekresi tubular, obat yang kemudian masuk dari peredaran darah masuk ke dalam tubulus, ya, melalui transport aktif, ya, atau pembawa atau karier atau transport. Maka ketika transport atau kariernya terbatas maka terjadi penjenuhan, sehingga obat yang ada di dalam peredaran darah, ya, lebih besar karena obat tersebut tidak masuk ke dalam ginjal yang kemudian diekskresi. Kemudian yang berikutnya reabsorpsi tubular, ini sebaliknya, obat yang sudah masuk ke dalam nefron, ya, mestinya bisa direabsorpsi atau kembali ke dalam tubuh, tetapi karena adanya proses penjenuhan, maka obat tersebut tidak bisa direabsorpsi sehingga kemudian obat tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh, ya, sehingga ini efeknya sebaliknya, ya. Pada penjenuhan di fase reabsorpsi tubular, konsentrasi obat justru di dalam darah justru semakin turun, ya, semakin turun karena proses reabsorpsi menurun, ya, proses reabsorpsi menurun karena proses penjenuhan atau capacity limited pada transport atau pembawa. Contohnya adalah obat asam ascorbat atau vitamin C. Kemudian perubahan pH urin, ini Anda ingat kembali persamaan Henderson-Hasselbalch, ya, perubahan pH urin akan menentukan atau mempengaruhi proses reabsorpsi juga, ya. Obat-obat yang asam cenderung lebih mudah terabsorpsi pada kondisi asam, sebaliknya yang basa lemah pada kondisi basa. Obatnya misalnya asam salisilat atau D-amfetamin. Oke, kita masuk ke bagaimana kemudian kita menghitung, ya, atau memperkirakan konsentrasi obat ketika obat tersebut mengikuti kinetika order ke 0 atau farmakokinetika non linear. Anda lihat di sini di gambar ini adalah basic dari mekanisme kinetics, ya. Sumbu X-nya concentration, sumbu Y-nya adalah metabolism rate, ya. Metabolism rate ini Anda lihat di fase awal obat tersebut karena dosisnya masih kecil atau konsentrasi obatnya masih rendah, maka dia masih mencukupi kapasitas enzimnya, masih mencukupi untuk menghandle obat tersebut, ya. Kapasitas enzimnya masih mencukupi untuk menghandle jumlah atau konsentrasi obat yang ada, sehingga kinetikanya masih linear. Kemudian setelah mencapai titik tertentu, ya, dia mulai kemudian mix, ya, antara linear dan non linear. Maka disebut sebagai mixed order kinetics, ya. Sehingga pada satu titik yang konsentrasi obatnya tinggi sekali, high concentration, Anda lihat di bawah itu L, di atas ujung kanan atas H, ya. Artinya high concentration. Ketika konsentrasi obatnya sangat tinggi atau dosis obatnya sangat besar, maka tubuh semua
misalnya kita bilang enzim ya, maka semua enzim obat atau semua transport obat atau carrier itu sudah terisi penuh ya oleh obat atau sudah berikatan dengan obat, sehingga obat secara penuh akan mengikuti orde ke 0 ya, mengikuti orde ke 0. Oke, ini istilah-istilahnya. Vmax adalah kecepatan metabolisme maksimal ya, Vmax kecepatan metabolisme maksimal atau rate of metabolism. Satuannya ini unik ya, bisa massa per waktu atau konsentrasi per waktu. Ya, nanti di beberapa contoh kadang-kadang dia bisa massa per waktu, di tempat lain konsentrasi per waktu, tapi yang paling sering adalah massa per waktu. Kemudian km ya, tetapan Michaelis-Menten, ini satuannya massa per volume ya, massa per volume atau sama seperti konsentrasi. Ya, jadi km ini satuannya seperti konsentrasi, massa per volume. Ya. Apa yang disebut sebagai km adalah konsentrasi, Anda lihat di gambar ya, adalah konsentrasi yang menghasilkan setengah Vmax ya. Jadi nilai km atau titik km itu separohnya dari Vmax ya. Vmax. Jadi kalau kita plotkan titik gitu ya, titik sumbu X itu km, maka sumbu Y-nya adalah setengah dari Vmax, itu adalah km ya. Jadi km adalah konsentrasi di mana kecepatan metabolisme obat itu separuh dari kecepatan maksimalnya ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan yang di bawah itu low concentration ketika obat masih linear, kemudian yang high itu high concentration ketika obat non linear, di tengah-tengahnya itu yang mixed order kinetics. Oke, ini persamaannya metabolism rate itu sama dengan Vmax dikali konsentrasi dibagi Km ditambah C. Nilai Vmax tergantung pada jumlah enzim yang tersedia. Kemudian nilai Km berbanding terbalik dengan afinitas obat terhadap enzim. Semakin tinggi afinitas, nilai Km-nya semakin rendah. Oke, kembali ke gambar ini kita lihat sekarang. Oke, kita mulai dari yang tengah dulu ya, yang Michaelis-Menten kinetics. Ini yang mixed order kinetics ya. Itu nilai metabolism rate-nya adalah Vmax dikali C dibagi Km plus C. Jadi rumusnya adalah rumus yang lengkap ya. Jadi Vmax kali C dibagi Km ditambah C. Bagaimana pada kondisi linear? Pada kondisi linear, konsentrasi obat itu jauh lebih kecil ketimbang nilai Km. Anda bisa lihat konsentrasi obatnya jauh lebih kecil pada Km. Sehingga kalau konsentrasi obatnya jauh lebih kecil pada Km, maka di persamaan yang atas itu kemudian kita bisa yang bawahnya, yang penyebutnya itu dapat diabaikan. Nilai C pada penyebut pada yang bawah ya. Kan Anda ingat pembilang penyebut yang bawah ya. C-nya bisa diabaikan, maka persamaannya pada kondisi yang konsentrasi obatnya sangat rendah ya, atau dosisnya masih rendah, maka metabolisme rate-nya itu Vmax per Km kali C ya, Vmax per Km kali C. Jadi Anda kalau lihat persamaan ini, maka persamaannya adalah yang sifatnya linear ya, persamaannya linear. Bagaimana ketika konsentrasi obatnya sangat tinggi, maka nilai Km ya, Anda lihat lagi di rumus yang tengah ya, di rumus yang mixed order kinetics, maka nilai C-nya besar sekali, maka nilai Km bisa kita abaikan ya. Bisa kita abaikan, sehingga rumusnya menjadi Vmax kali C dibagi C, maka C-nya kita bisa hilangkan, maka metabolism rate-nya menjadi Vmax ya, menjadi Vmax. Ya, ini adalah 3 kondisi ya, awalnya linear, kemudian mixed order dan non linear ya. Non linear. Jadi rumus yang tengah itu pada kondisi ketika konsentrasi obat ya di atas nilai Km ya, tetapi kemudian masih di bawah konsentrasi yang Vmax ya, konsentrasi yang Vmax. Oke, bagaimana kemudian nilai clearance ya? Seperti saya sampaikan di awal bahwa farmakokinetika obat itu berubah ya pada farmakokinetika obat yang mengikuti farmakokinetika nonlinear. Kita lihat. Persamaannya adalah clearance. Jadi Anda ingat ya tadi persamaan ini adalah persamaan metabolism rate ya. Kita bisa gantikan dengan kata-kata clearance metabolism rate-nya, maka clearance sama dengan Vmax kali C dibagi Km plus C. Ini pada kondisi mix order ya, mix order. Anda bisa lihat
keterangannya waktu paruh obat atau tetesan obat akan lebih panjang atau lebih lama pada dosis atau konsentrasi obat yang lebih tinggi. Oke, Anda ingat nih gambar ini sudah saya sampaikan atau sudah saya sajikan di awal. Lihat gambar yang ini di samping ya. Pada pengambilan sampel awal ketika obat masih 40 jam ya, sebelum 40 jam setelah obat itu diberikan. Jadi saya jelaskan. Obat ini diberikan secara dosis tunggal ya. Jadi obat diberikan secara dosis tunggal, yang 110 mg yang paling bawah, tengahnya 100 mg, yang paling atas adalah 500 mg. Kemudian konsentrasi obat diambil, ya jadi darah diambil, kemudian diukur konsentrasi obatnya dan kemudian dimasukkan ke dalam kurva ini yang semilog ya. Sumbu Y-nya adalah sumbu skalanya adalah skala semilog ya. Skalanya logaritmik yang sumbu Y, kemudian sumbu X adalah skala normal sehingga kertasnya semilog. Maka Anda lihat di sini yang 500 mg ya, ketika kondisi awal kurang dari 40 jam, Anda lihat waktu yang dibutuhkan ya untuk konsentrasinya menjadi separuhnya. Anda lihat gambarnya lebih landai ya, garisnya itu Anda lihat kalau kurang dari 40 jam, Anda lihat ya kurang dari 40 jam, maka yang 500 mg Anda lihat garisnya itu lebih landai. Ya, tidak setajam yang 10 mg atau 100 mg. Anda lihat garisnya kan tajam untuk ke bawah yang 10 mg ya, langsung ke bawah. Kalau yang 500 mg dia landai. Artinya apa? Ketika landai maka tes tangannya lebih panjang ya, tes tangannya lebih panjang atau waktu paruhnya lebih lama. Namun ketika kita lihat pada waktu-waktu yang setelahnya, maka waktu paruhnya akan sama ya, waktu paruhnya akan sama. Anda lihat slope garisnya ya, kemiringan garisnya sama ya antara 10, 100 dan 500 ketika waktunya lebih dari 40 jam ya. Sehingga untuk obat dengan kinetika nonlinear ya, waktu paruh dan waktu untuk mencapai steady state kita ingat kembali bahwa pada farmakokinetika yang sifatnya linear, waktu untuk mencapai steady state dipengaruhi oleh tes tengahnya ya. Tetapi pada farmakokinetika nonlinear, tes tengah obat itu berbeda-beda, berubah-ubah tergantung konsentrasi sama dosis obatnya ya, sehingga perbedaan itu dipengaruhi oleh dosis ya, maka tadi disebut sebagai dose dependent. Sehingga apa yang dikatakan di sini, untuk obat dengan kinetika nonlinear, waktu paruh dan waktu untuk mencapai steady state dipengaruhi oleh dosis ya. Semakin tinggi dosis maka semakin lama waktu paruh dan semakin lama waktu untuk mencapai konsentrasi steady state atau tunak. Ini persamaan-persamaannya ya, estimasi bagaimana kita memperkirakan atau mengestimasi nilai parameter Michaelis-Menten. Jadi sekali lagi untuk parameter farmakokinetika nonlinear itu ada tambahan parameter ya, yaitu Vmax dan Km ya, Vmax dan Km. Jadi clearance-nya tidak tetap ya, tes tengahnya juga tidak tetap ya, karena dipengaruhi oleh nilai Vmax dan Km. Pada kondisi steady state ya, maka rumus ini ya, rumus Anda lihat rumusnya yang di atas ya, itu kan sebenarnya rumus metabolism rate ya, metabolism rate sebenarnya, Vmax kali CSS dibagi Km plus CSS. Itu kalau Anda ingat adalah rumus rumus metabolism rate. Pada kondisi steady state, metabolism rate itu sama dengan dosisnya ya, jumlah obat yang masuk sama dengan jumlah obat yang keluar, sehingga jumlah obat yang keluar sebagai metabolism rate ya sama dengan jumlah obat yang masuk sebagai dosis obat. Maka drug dosing rate atau R itu persamaannya sama. Ketika kita rearrange jadi dirubah posisinya kanan kiri gitu ya, di sebelah kiri sama dengan, sama yang satunya di sebelah kanan sama dengan, di rearrange, maka persamaannya bisa menjadi R sama dengan Vmax minus Km dikali R per CSS ya. Kalau Anda lihat di sini, maka sebenarnya persamaan ini bisa kita kategorikan sebagai persamaan yang linear, sehingga kita bisa mencari nilai Vmax dan Km dengan menggunakan persamaan regresi linear ya. Persamaan regresi linear. Anda ingat ya, Y sama dengan A min BX. Saya yakin Anda sudah paham bagaimana melakukan atau menghitung, memasukkan plot nilai X dan Y, kemudian nanti diperoleh nilai A dan B, sehingga nilai-nilai Anda lihat ya, Y-nya sama dengan, Y-nya adalah R, A-nya adalah Vmax, B-nya adalah Km, kemudian X-nya adalah R per CSS. Maka kita bisa memasukkan saja, diplot saja, X-nya adalah R per CSS, kemudian Y-nya
adalah nilai R, ya. R adalah dosis obat, ya. CSS adalah konsentrasi steady state. Kemudian kita masukkan ke kalkulator, kemudian akan dihasilkan persamaan regresi linear. Nah, persamaan regresi linearnya, maka nilai A-nya, ya, nilai A-nya atau nilai intercept-nya adalah Vm, ya, kemudian nilai B-nya atau slope-nya adalah nilai Km, ya. Jadi kita bisa mendapatkan Vmax dan Km menggunakan cara atau metode ini. Oke, ini kita masuk ke exercise, ya, soal latihan. Misalnya obat, ya, phenytoin, ya, phenytoin diberikan 300 mg, dosisnya 300 mg tiap hari, berarti ini R-nya, ya. R-nya ada 300 mg tiap hari. Konsentrasi steady state yang dihasilkan setelah 30 hari adalah 7,9 mg per liter. Kemudian dosis obat dinaikkan 50%-nya, jadi dari 300 menjadi 450 mg per hari. Kemudian konsentrasi steady state-nya diambil dan diperoleh 30 mg per liter. Anda lihat, ya, 300 mg konsentrasi steady state-nya 7,9, tetapi ketika dosis dinaikkan hanya 1,5 kalinya, ya, jadi 300 ke 450, konsentrasinya naik hampir 4 kalinya, ya, hampir 4 kali lipatnya. Jadi Anda lihat ini gambaran bagaimana farmakokinetika nonlinear obat ini terjadi di obat ini. Maka pertanyaannya adalah carilah nilai Vmax dan Km phenytoin pada pasien ini. Diasumsikan bioavailability oralnya adalah 1 untuk phenytoin. Bagaimana kita menyelesaikan kasus ini? Mudah, ya. Tadi Anda ingat di slide sebelumnya, kita menggunakan atau kita akan menggunakan persamaan regresi linear, ya. Pertama cari nilai R per CSS, ya. Jadi ada 2 titik di sini, ya. Titik pertama adalah 300 mg dengan konsentrasi 7,9, ya. Titik kedua adalah 450 mg dengan konsentrasi 30 mg per liter. Tetapi nilai RCSS-nya harus kita cari dulu. Nilai R per CSS yang pertama adalah 300 mg dibagi dengan 7,9. Kemudian nilai R per CSS yang kedua adalah 450 mg dibagi 30 mg. Nah, itu nilai R CSS. Kemudian kita plotkan saja, ya, nilai R CSS versus nilai R-nya, ya. Jadi nilai R CSS versus nilai R-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan regresi linear, R CSS sebagai sumbu X, R sebagai sumbu Y. Nah, kemudian kita dapatkan intercept-nya sebagai Vmax, ya. Kemudian slope-nya adalah nilai Km. Ini mudah sekali, ya, teman-teman, silakan dicoba. Kemudian bagaimana dosing rate-nya, ya? Bagaimana menghitung dosing rate, yaitu nilai R. Jika diinginkan konsentrasi steady state 500 mg per liter, ya, diketahui di literatur bahwa indeks terapi obat phenytoin adalah 10-20 mg per liter, maka hitunglah nilai R-nya atau dosing rate-nya. Maka nyambung nih, ya, menyambung dengan soal latihan yang pertama, gunakanlah nilai Vmax dan Km yang Anda peroleh dari soal nomor 1, ya. Anda ketemu Vmax dan Km-nya, kemudian CSS-nya sesuai soal ini berapa? 15 mg per liter. Kemudian mudah saja dimasukkan ke dalam persamaan, maka carilah nilai apa? Nilai R-nya. Maka carilah nilai R-nya. Maka Anda akan ketemu nilai R dengan Vmax dan Km yang sudah diketahui dari soal nomor 1 dan CS konsentrasi steady state yang kita inginkan yaitu 15 mg per liter. Yang berikutnya, bagaimana kita memprediksi konsentrasi tunak? Oke, ini nyambung lagi dengan soal yang sebelumnya. Berdasarkan jawaban yang soal latihan nomor 2, nilai R-nya atau aturan dosisnya itu kurang sederhana, ya, tidak bulat begitu angkanya. Maka untuk menyederhanakan pendosisan diputuskan untuk membulatkan nilai R yang Anda dapatkan di soal latihan nomor 2, dibulatkan, ya, menjadi nilainya mudah gitu atau sederhana, yaitu 400 mg per hari. Pertanyaannya adalah ketika Anda membulatkan dosisnya, ya, maka apakah dengan dosis ini obat tetap berada dalam jendela terapi atau tidak? Nah, ini penting nih, ya. Jadi sekali lagi saya harus sampaikan bahwa farmakokinetika obat itu Anda ketika menghitung kemudian mendapatkan jawaban, ya, ketika nanti Anda praktek di klinik, ya, maka
ketika jawabannya misalnya R-nya misalnya ini ya, diperoleh 386 mg per hari, itu kan nggak praktis tuh, nggak sederhana. Maka Anda jangan kemudian langsung selesai 386. Ya, Anda harus pikirkan, oke, ini tidak praktis nih dosisnya. Bisa nggak kita buat menjadi 400 mg atau misalnya menjadi 350 mg per hari. Kita rubah itu. Nah, setelah kita rubah, maka kita harus buktikan bahwa dosis yang sudah kita bulatkan menjadi yang dosis yang sederhana tadi, itu apakah tetap berada di dalam jendela terapi atau tidak. Maka kita gunakan rumus ini. Ya, konsentrasi steady state sama dengan Km kali R dibagi Vmax minus R. Km Vmax Anda dapatkan dari soal latihan nomor 1, ya R-nya 400 mg per hari. Maka Anda ketemu CSS yang baru. Ya, kemudian CSS yang baru ini Anda bandingkan dengan indeks terapinya. Apakah dosis yang Anda buat, yang tadi yang dibulatkan yang sederhana ini 400 mg atau misalnya 350 mg itu kemudian tetap masuk dalam jendela terapi atau tidak. Oke, kemudian yang berikutnya kita bisa juga menentukan waktu mencapai steady state ya. Kita juga bisa menentukan waktu mencapai steady state. Nah, ini waktu mencapai steady state 90% sama dengan persamaannya seperti yang Anda bisa lihat. Coba kita hitung ya, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady state jika diketahui volume distribusi obat 50 liter dan dosis diberikan 400 mg per hari. Ya, ini yang baru di sini hanya nilai V-nya ya, VD ya 50 liter. Kemudian dosisnya tadi 400 mg, Vmax-nya Anda dapatkan dan Km ya, Vmax dan Km Anda dapatkan dari soal sebelumnya. Maka gunakan saja rumus di atas, masukkan semuanya, nilai VD-nya kalau di sini di rumus ini disebut sebagai V ya, 50 liter, R-nya 400 mg, Km Vmax seperti yang Anda dapatkan di soal latihan sebelumnya. Maka Anda bisa ketemu Bisa ketemu waktu untuk mencapai steady state. Waktu untuk mencapai steady state. Baik, di tabel ini dijelaskan hubungan antara nilai R ya atau dosing rate dengan konsentrasi steady state dan waktu untuk mencapai kondisi tune-up ya T90%. Jadi konsentrasi steady state ini yang 90% ya, 90% steady state. Anda lihat di sini, Anda lihat ya yang menarik nih ya. Tadi Anda ingat bahwa nilai Km adalah apa? Nilai Km adalah ketika nilai Vmax-nya itu separuhnya ya. Anda lihat di sini Vmax-nya adalah 500 mg per hari, ya Km-nya adalah berapa? Km-nya adalah 4 mg. Sehingga Anda lihat di sini ketika dosis obat diberikan 250 mg, ya artinya apa? Separuh dari apa? Vmax ya. Maka konsentrasi steady state-nya itu nilai Km-nya sendiri ya, nilai Km-nya sendiri 4 mg per liter ya. Jadi menghasilkan nilai Km-nya sendiri. Oke. Kemudian kembali ke yang tadi hubungan antara nilai R, CSS dan waktu untuk mencapai kondisi tune-up. Anda bisa lihat di sini bahwa Anda lihat yang 100 dengan 400 ya misalnya. Maka ketika dosis obatnya naik dari 100 menjadi 400, naik 4 kali lipat, maka konsentrasi obatnya naik dari 1 menjadi 16, ya 16 kali lipat. Dan waktu paruh obatnya naik ya dari 1,3 jam menjadi 15,8. Jadi waktu beratnya naik menjadi sekitar 16 kali lipat. Sehingga bisa dikatakan di sini bahwa pada obat yang mengikuti farmakokinetika non-linear, peningkatan dosing rate itu sekali lagi tidak diikuti dengan kenaikan yang proporsional. Jadi dosisnya naiknya hanya 4 kali lipat, tapi konsentrasi obat dan waktu untuk mencapai steady state naiknya jauh ya, jauh lebih besar ketimbang kenaikan dosis obat ya. Sehingga Anda harus hati-hati ketika merubah dosis obat pada obat-obat yang berperilaku dengan farmakokinetika yang sifatnya non-linear. Oke, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya kondisi yang dapat merubah Km dan Vmax itu apa saja ya? Ini nyambung dengan slide sebelumnya yang tabel tadi ya. Cuma ini kita khususkan ke phenytoin ya. Dikatakan di sini bahwa carbamazepin atau fenobarbital itu akan meningkatkan Vmax phenytoin ya melalui mekanisme induksi enzim ya. Induksi enzimnya jadi ini interaksi obat ya. Jadi ketika
karbamazepin diberikan bersama dengan phenytoin, maka karbamazepin akan menginduksi enzim ya yang memetabolisme phenytoin. Sehingga apa yang harus dilakukan? Maka perlu untuk meningkatkan dosis phenytoin ya. Ketika obat diberikan bersama-sama, maka dosis phenytoin karena Vmax-nya meningkat ya. Ketika Vmax-nya meningkat ya, maka metabolism rate-nya meningkat ya. Metabolism rate-nya meningkat. Sehingga perlu untuk meningkatkan dosis phenytoin jika digunakan bersama dengan phenobarbital atau karbamazepin. Oke, catatan yang berikutnya adalah jika pada kondisi phenytoin itu memberikan efek terapi yang sudah kita inginkan atau sudah optimal, ketika obat tersebut bersama-sama digunakan dengan phenobarbital atau karbamazepin, sehingga pada suatu kondisi tertentu atau waktu tertentu phenobarbital atau karbamazepin kemudian dihentikan, ya jadi phenytoin kemudian sendiri, maka dosis harus diturunkan. Kenapa? Karena induktor enzimnya kemudian sudah dihilangkan ya, induktor enzimnya sudah dihilangkan sehingga enzimnya menurun, sehingga Vmax-nya juga menurun, sehingga konsentrasi phenytoin itu kemudian kalau dosisnya tetap nanti akan bahaya, sehingga juga dosisnya harus diturunkan. Kemudian kondisi patologis tertentu misalnya sirosis hepatik ini juga dapat menurunkan nilai Vmax phenytoin ya. Sirosis hepatik dapat menurunkan nilai Vmax phenytoin sehingga jika dosisnya tetap ya, maka konsentrasi obatnya akan lebih besar ya. Jika dosis tidak disesuaikan, maka pada pasien yang mengalami sirosis hepatik dan menggunakan phenytoin, maka konsentrasi phenytoinnya menjadi lebih besar. Sehingga kita harus adjust ya, harus sesuaikan dosis phenytoin ketika pasien mengalami sirosis hepatik. Oke, teman-teman sekalian, perubahan Vmax ini akan menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan perubahan KM. Apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kondisi patologis atau kondisi fisiologis atau interaksi obat yang ya dapat merubah nilai Vmax itu lebih secara klinik lebih signifikan ketimbang yang merubah nilai KM. Anda bisa lihat di gambar ini ya, perubahan karena yang kita lihat yang kiri dulu ya. Kita lihat yang kiri dulu. Kita lihat yang kiri, ada dua gambar atas bawah. Yang atas adalah perubahan di Vmax, yang bawah adalah perubahan di KM. Anda lihat yang di perubahan Vmax, maka pada kondisi normal dan kondisi ketika adanya induction, ya enzim induction misalnya, maka kurvanya sangat berbeda ya. Anda lihat yang ketika Vmax-nya berubah. Tapi yang bawah ketika KM yang berubah, maka konsentrasi obatnya itu tidak ya berubah atau berbeda, tapi tidak perbedaannya tidak sebesar ya, tidak sebesar ketika yang berubah adalah nilai Vmax. Sama juga yang seperti gambar kanan ya, kalau yang gambar kiri berkaitan dengan CSS, yang gambar kanan terkait dengan metabolism rate. Maka perubahan di Vmax yang atas ya, itu Anda lihat yang putus-putus sama yang lurus. Yang putus-putus adalah ketika adanya induction, enzim induction misalnya. Yang bawah itu ketika tidak terjadi apapun atau kondisi normal, maka perubahannya besar sekali. Ya, perubahannya besar sekali ya, antara grafik yang putus-putus sama yang garis solid, ketimbang yang ketika perubahannya di KM ya, yang perubahannya di nilai KM-nya. Sehingga sekali lagi nilai Vmax itu lebih penting secara klinik ya. Ketika ada perubahan nilai Vmax itu kita harus lebih berhati-hati karena konsentrasi obatnya atau metabolism rate-nya itu akan berubah lebih signifikan ketika terjadi dibanding ketika terjadi perubahan pada nilai KM. Baik teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai farmakokinetika obat yang mengikuti farmakokinetika nonlinear. Silahkan teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan sehingga teman-teman bisa memiliki pemahaman yang lebih baik. Sekali lagi, semoga bermanfaat apa yang sudah saya jelaskan dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.